seperti apa eksekusi yang dilakukan membawa Terizla. Ini kalau ngelihat dari role-nya, Terizlanya tetap di XP ya. Fredrin mid. Fredrinnya di mid. Wow. Fredrinnya bakal coba untuk pegangin terus-terusan ke arah barat ya kah? Wah, kita harus lihat aja sih sebenarnya. Karena Fredrin mid juga udah pernah kita lihat. AP Brand itu salah satu tim yang menggunakannya di Asian Championship kemarin. Jadi kita lihat aja, kita menuju ke Land of Dawn. Oke, dan ini dia untuk game yang pertama, match kedua di hari ini. Boleh minta tepuk tangannya? Wih, ini masih rame loh. Tidak kalah rame, keren banget nih MDL season ini. Tapi ya, kalau ngelihat berarti Terizla beneran di mid lane, Mirko. Fredrin. Iya, Terizla, Iya. Fredrin, sorry. Fredrinnya beneran di mid lane. Jadi kita lihat aja. Sebenarnya dengan Concussive Blast, ini juga emblem yang digunakan oleh AP Brand ya. Ketika mereka menggunakan meta Fredrin yang di mid lane ini. Dengan clear yang luar biasa, sebenarnya masih bisa banget untuk kontrol mid lane-nya. Bahkan juga kalau misalnya kita bahas tentang trading, tentunya Minotaur bakal kalah banget di sini. Udah ada alarm bomb, balik lagi full CC yang bisa dikeluarkan oleh Xavier. Dan ini merupakan jadi jawaban dari pertanyaan kita yang tadi. Yep. Physical damage-nya dari mana? Ternyata Lancelot yang juga membawa Lethal Ignition berarti mengarah ke arah full damage ya, bukan semi-tank yang biasa kita lihat. Sekarang emang udah mulai shifting lagi ya Yeah. ke pure damage aja gitu. Tapi yang ngelihat Haze ternyata main gold lane dari XP kemarin di jungle, sekarang di gold. Dan ini role beda lagi nih yang dia pakai nih. Dan Flicker ya, bukan Purify atau Inspired. Nah, itu juga. Flicker mungkin dia untuk bisa lebih secure escape-nya lah ya. Tapi untuk sejauh ini masih tarik ulur aja nih dari kedua belah tim. Belum ada yang terlalu agresif juga. Hanya saling ngepoke tipis-tipis saja. Sedangkan sambil menunggu ke arah turtle yang pertama. Crossing jungle udah mulai terjadi. Trafficnya udah mulai nyebrang. Dari left TZ-nya juga udah mulai tadi sempat ngambil ke arah gold trap di bawah. Sedangkan ya kita lihat bagaimana Xavier. Ini cukup ya kita tahu mid lane. Power clear itu kan menjadi sebuah keandalan dan poke ya. Ya. Ini mau nggak mau dia harus maju dan ngebuat dirinya mulai kehilangan edge. Yang gue mau tanya ya, itu kalau misalnya kita lihat Fredrin dan juga Digi di mid, siapa yang bawa Rom? Apakah kita lihat double Rom meta atau Diginya? Soalnya gue lihat tadi Diginya baru banget dapetin Boots Rom. Kita lihat aja di sini dengan level 4. Gue ngerti sih kenapa Fredrin bisa langsung digunakan dan mereka langsung maju. Yes, dan itu dia what the combo dari penalty zone dan bahkan first blood tercipta justru left TZ menjadi pertukaran 1-1. Pressure rush sudah mulai dibuka juga. Damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan satu pemain pun di sana. Tapi lihat bagaimana Nitzer dengan motivation roar yang membuat dirinya pun semakin lebih sustain di depan. Namun Syafiq kali ini berhasil untuk bisa mencuri satu buah purple buff milik dari left TZ. Good decision banget sih untuk nggak fokus komit kepada turtle-nya. Mereka memiliki keunggulan yang besar harus digunakan untuk mengambil dari jungle musuh. Dan dengan adanya keunggulan level ini, Syafiq tinggal sabar lagi aja. Menunggu untuk retribution dia yang bakal kembali lagi dan langsung menuju ke arah turtle-nya. Orange buff udah diamankan, langsung menuju ke arah turtle-nya di mana Xavier udah membuka mapnya dengan sangat baik. Informasi sudah didapatkan bahwa Barats ada di posisi bottom lane. Yap, dan ini akan menjadi kesempatan yang emas untuk dari Bevan ya bisa men-secure langsung ke arah turtle represented by KFC jagonya ayam. Sedangkan kembali kalau kita melihat bagaimana Xavier di mid lane ini benar-benar safe banget ya. Dia ya udah main poke aja, nggak yang terlalu berani untuk maju juga. Benar-benar dicoba pegang temponya untuk bisa bermain tarik ulur. Tapi setidaknya Warnil Gang ini coba untuk yang ngecicil nih platingan di arah bawah setelah kehilangan turtle. Yes, tapi Noria harus berhati-hati juga sih karena dari damage yang dimiliki oleh Nathan, tapi tidak apa-apa, udah ada backup di sini. Astral Echo digunakan dan udah ada sedikit poking damage yang dikeluarkan kepada Heist yang terpaksa untuk recall. Dan ketika recall melawan Harith, ini bisa langsung diamankan loh, turret platingnya full dengan Zaman Force. Yap, dan itu Crystal Leia betul-betul di atas ya, dia udah langsung nge-cut ke arah depan Cut base jauh. turret ya. Tapi kalau dari segi emblemnya nih, Kita lihat so far dari emblemnya itu nothing too interesting sih. Dari semuanya emblemnya masih rata-rata sama. Quantum Charge sih yang diambil oleh Pakito. Ini juga salah satu keunggulan Pakito. Roamingnya sangat cepat, rotasinya juga sangat cepat. Jadi kalau kita lihat dari Pakitonya ini, tentunya dia mau coba untuk cutting dan langsung rotasi. Jadi dengan Quantum Charge, sustainability dan mobility penting banget. Meanwhile, dari tim musuh yang tadi kita bahas, untuk Xavier, Concussive Blast menjadi pilihan dia untuk melakukan wave clear yang lebih baik di arah early game. Tapi ketika kita masuk ke arah late game-nya juga,
ini bakal ada sedikit permasalahan sih mungkin untuk tim B Foundation ya. Karena early game-nya bakal kuat, tapi ketika masuk late game mereka harus rely banget kepada satu orang, Nathan. Oke, ya karena Nathannya butuh dijagain habis-habisan ya. Oke, tapi untuk sejauh ini masih belum ada peperangan kembali terjadi, masih cukup tarik-tarikan juga dari segi goldnya. Sengit kali kayaknya pertandingan kali ini. Crystal Asia sudah men-secure ke arah Hunter Strike dan ini dia yang memang tadi dipertanyakan juga sama Mirko. Butuh satu physical damager lagi yang cukup kuat. Dan mungkin ini akan membuat dari Pakitonya akan build damage. Harusnya ya menjadi physical damage full. Dan kita bakal lihat setup untuk Turtle yang kedua. Sini dipegang sebenarnya posisinya oleh WG, tapi masih bisa ditarik ulur oleh Xavier. Bahkan Astral Echo juga sudah di bait out, di mana cara mereka hanya tarik ulur saja. Yap, dan ini dia cicilan Astral Spear ini loh yang ngebuat dari Afif Nokir udah kehilangan banyak banget HP-nya. Namun nampaknya kali ini Afif Nokir harus terhantam dengan dari Crystal Asia. Berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan Minion Fury-nya lakukan dengan siapa-siapa. Dan Fancy Hujan is coming from left TC dan penalty zone-nya di commit double kill. Diamankan oleh Crystal Asia menjadi keuntungan yang cukup banyak untuk Warmill Gang. Turtle dan mendapatkan 2 poin pick off terhadap teman-teman dari B Foundation. Wow, full damage Pakito kombonya bersama dengan Novaria. Astral Echo hitbox lebih besar dan juga langsung ter-reveal. Dan itu flanking potential dari Pakitonya. 2 pukulan, giginya hilang. Dan itu yang terjadi, yang membuat kemenangannya jadi easy banget untuk WG. Tanpa adanya time journey, CC Minions Fury bisa langsung dikeluarkan tanpa ada masalah sama sekali. Dan untuk kalian juga jangan lupa, karena ada banyak banget loh skin yang kalian bisa dapat nih. Lihat tuh, di luar dari aspiran skin doang ya, itu ada legend. Wow, itu ada kolektor Kufra loh. Iya benar. Itu jarang banget. Ada Leslie ya, pokoknya yang aspiran terbaru. Leslie juga Sama Chang'e. Nah itu ya bisa kalian miliki sekarang juga karena ada diskon 50% untuk draw pertama. Namun kali ini ada Detona's Welcome kembali menelan satu pemain di sana. Time Journey mencoba untuk menetralisir hal tersebut. Namun backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Warmill Gang begitu menyakitkan di mana Minion Fury-nya connect dan Norea. Begitupun Aesthetic berhasil untuk bisa mempick up 2 pemain dari teman-teman B Foundation. Terjebak sendirian Syafiq bakal mau kemana mencoba untuk melarikan diri, namun pekerjaannya terlalu banyak karena 4 pemain dikejar-kejar terus-terusan. Mencoba untuk meng-outplay, jangan dilakukan dan bahkan gagal untuk melakukan outplay. Syafiqnya pun harus tumbang untuk pertama kalinya di tangan Norea. Bahkan dengan adanya time journey masih belum cukup untuk kabur. Dan damage-nya ini sih yang menjadi masalah terbesar untuk B Foundation. Dari tim Warmill Gang, mereka damage-nya burst-nya di arah mid game kuat banget. Yep. Harithnya udah kena power spike karena berhasil mendapatkan plating juga, mendapatkan item. Bahkan dari Nitzer-nya aja di sini, CC-nya ditahan sampai akhir, ditahan sampai time journey-nya udah digunakan. Karena mereka banyak banget CC yang tadi mungkin udah dibahas sama Owl ya. Dimana ada coach yang bilang, the best strategi sekarang tuh CC-CC yang kecil untuk nge-bait out skill dan juga bait out team fight. Dan tentunya tadi aja tanpa Pakito loh. Bayangin aja kalau Crystal Asia sekarang bisa ikut dalam team fight-nya. Kayaknya dari Nathan dan juga dari Digi, dua-duanya ini bakal kena one shot. Iya, karena udah kepok duluan kan. Nggak dieksekusi gitu loh. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana setup menuju ke arah Turtle yang ketiga. Pelan-pelan dari left TZ-nya udah mulai diberikan adanya sedikit crowd control effect. Retribution is on point from left TZ dan bahkan membuat Turtle-nya jatuh kepada teman-teman dari Warmill Gang. Ada Detona's Welcome dan ternyata ada satu pemain yang tertelan di sana yaitu Hapildon yang sudah berhasil dihilangkan. Dan bahkan Xavier kali ini mencoba untuk melarikan diri dan Cage diamankan pula oleh Norea. 2 pemain hilang dari B Foundation dan di recall sudah keuntungan besar untuk Warmill Gang. Wah gila, ini tarik ulurnya disiplin banget sih dari Warmill Gang ya. Dari permainan mereka, tarik ulur di arah turtle-nya, bahkan sampai boost control-nya. Crystal Asia, tiap kali dia berhasil untuk mendapatkan pick off. Tapi kali ini ada sedikit subversion, ada sedikit perbedaan nih. Dimana dia itu rutenya langsung dia maju aja, dia memperlihatkan diri untuk nge-zoning. Ketika Afif dan juga Heist udah mengeluarkan entropy, bahkan juga udah ada rewind time. Cuman karena Crystal Asia, timnya jadi bebas banget untuk maju, melakukan sisi, dan bahkan Syafiq pun tidak mendapatkan posisi yang baik untuk melakukan adu retri. Dari sini satu lockout tuh, langsung di recall saja, santai, masih ada shot juga dari Novaria-nya yang berhasil untuk connect. Ini tenang banget sih Crystal Asia-nya ya.
dia tahu dia nggak akan kena gitu dari segi Angle-nya ya. Iya, angle-nya dia tahu dia bakal ada Thunderous ke situ. Dia mepet tembok dan akhirnya ya itu menjadi bait lagi dan lagi. Syafiq kali ini Dan diambil gagal untuk bisa mendapatkan purple buff atas retribution juga yang dimiliki oleh Lefty Z. Barat yang menjadi priority untuk Warmill Gang begitu mengerikannya. Dengan 1 kill dan 5 assist yang dimiliki pula dan bahkan inner turret sekarang udah berhasil untuk dihancurkan bahkan tanpa bala bantuan dari Lord. Yap, tanpa bantuan sama sekali. 7.000 gold lead yang udah dipegang oleh tim WG dengan sangat disiplin. Ini termasuk permainan yang sangat impresif sih sebenarnya. Iya. Dari mereka zoning juga, bukan cuman dari turret tier satunya, tapi bahkan di sini di sandwich. Beberapa member dari V Foundation juga mereka harus sangat berhati-hati karena dengan adanya Lefty Z yang sangat sulit untuk di meltdown, mereka terpaksa untuk full mundur menuju ke arah base turretnya. Sekarang baru posisi di mana mereka bisa melawan kembali kalau ada inisiasi yang salah dari Warmill Gang. Benar. Dan bahkan di sini nggak ada turret yang hancur juga loh dari Warmill Gang. Ya. Sama sekali nggak bisa tersentuh. Karena memang di zoning abis-abisan sih. Ini frontlinernya ada Lefty Z, ada Nitzer. Dan bahkan cicilan dari estetik yang ngebuat dari teman-teman V Foundation juga sulit gitu untuk bisa melakukan fight dalam keadaan ya 100% HP. Tapi ya untuk kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan begitu baik. Warmill Gang bisa secure terhadap Lord-nya. Karena nggak banyak juga pergerakan yang bisa dilakukan oleh V Foundation. Mengingat mereka cukup minim vision. Karena ya inner turret itu loh yang udah hancur bahkan tanpa adanya Lord pertama. Itu cukup krusial. Sulit banget sekarang sih sebenarnya kalau kita lihat dari snowballing yang udah terjadi ya. 8.500 gold lead yang dipegang oleh tim Warmill Gang di menit yang ke-11. Bahkan mengambil purple buff aja harus digunakan retribution-nya. Dan ini merupakan lagi resource yang udah mulai kebuang untuk mendapatkan sedikit keunggulan balik. Untuk mendapatkan sedikit gold farming. Dan bahkan juga kalau kita lihat dari wave manipulation-nya ya, sangat on point dari tim Warmill Gang. 3 wave sekaligus menuju ke arah base turret-nya yang tadi beberapa pasifnya udah dikeluarkan. Jadi dari wave-nya ini bisa banget untuk mendapatkan mungkin 2 juga di sini. Ya, tapi ya 3 lane push akan segera dikawal oleh Warmill Gang perlahan-lahan. Masih mencoba untuk clear, tapi Lord-nya sudah mulai masuk ke dalam satu base turret di arah middle. Masih coba untuk dipertahankan secara mati-matian oleh V Foundation dan bahkan tidak ada base turret yang hancur. Tapi untuk Warmill Gang kayaknya mereka juga nggak akan ngasih kendor sih. Mereka akan menunjukkan ke arah wave selanjutnya. Pressure seperti apa yang akan dihadapi oleh V Foundation. Karena kalau melihat dari segi high ground mereka cukup terbatas loh. Mereka cuma punya haste doang. Untuk bisa punya power clear dengan cepat. Dan Syafiq lah. So far masih di-defend dengan sangat baik. Minions Fury sudah digunakan tapi belum ada connect. Tapi mereka berhasil coba untuk mendapatkan siege-nya di arah bawah. Masih bisa di-clear dengan sangat baik oleh tim V Foundation. Ini masih tahan sih ya, karena Lord-nya juga belum punya power charge in. Masih ya gertakan-gertakan aja yang dilakukan oleh Warmill Gang juga. Karena cukup sulit sih untuk mendobrak lini pertahanan V Foundation. Mengingat ya mereka ready dengan 5 pemain mereka untuk bisa melakukan defense. Tapi ini dia. Dengan adanya penguasaan jungle, penguasaan juga dari segi kontrol mapnya, Warmill Gang nggak akan ngasih lepas sama sekali di Foundation. Dan bahkan Nitzer bakal coba untuk di-commitkan, terkena dengan ada entropy di super position, dapat dibuka dan bahkan killing free. Diamankan oleh seorang Ecstatic dan juga ada seorang Xavier. Membuat kali ini V Foundation hanya bisa mempertahankan 1 bahkan 2 base turret mereka di arah atas dan juga bawah dengan 4 pemain mereka. Mencoba untuk langsung saja menuju ke arah depan dengan penalty zone-nya. Dia tendang welcome yang connect tapi Lefty Z berhasil untuk ditumbangkan. Dengan adanya time shot yang menetralisir dan 2 pemain dari V Foundation yang berhasil dihilangkan. Hilangnya Lefty Z membuat dari Warmill Gang disengage terlebih dahulu. Satu komitmen ya, mungkin attempt untuk pick off dari V Foundation tapi ternyata damage-nya belum cukup sama sekali. Bisa dibilang dari damage dan juga sustain sebenarnya yang diunggulkan parah oleh tim Warmill Gang. Karena balik lagi Minotaur, ada shielding juga dari seorang Harit. Bahkan kalau Norea maju ke depan sendiri, kayaknya shieldingnya sekarang masih belum ada yang cukup untuk melakukan damage melewat shield dia. Ketika mendapatkan Zaman Force dan juga skill 2. Apalagi dengan Purify, CC pun nggak bisa melewat. Dan kali ini dengan base turret di mid lane yang sudah ditumbangkan. Ini posisi di mana V Foundation mungkin hanya bisa untuk mencari pertukaran turret di arah bawah. Dan bahkan itu di stop oleh Crystalasia. Menggunakan Pakito ini masih bertahan di arah bawah. Ada sedikit poking yang dikeluarkan oleh Syafiq. Tapi lihat dari timernya, mereka coba untuk mendapatkannya setelah detik ke-10 biar bisa spawn di detik ke-40 untuk mendapatkan setup yang lebih baik nanti. Dan ini mungkin tadi
tadi pertanyaan aku adalah yang bisa dilakukan oleh B Foundation bisa split ya. Iya. Tadi bahkan 3 orang loh berbondong-bondong ke arah bawah untuk setidaknya dapetin turret. Tapi ternyata dengan munculnya Crystal Asia aja, mereka udah langsung gentar gitu loh untuk mundur. Padahal kalau misalkan 3 lawan 1 tetap aja nggak sih bisa menang quantity? Itu kekuatannya sih sebenarnya dari Pakito ya. Karena kalau memang diinisiasi pun juga ada flicker dan mereka akan menggunakan kebanyakan resource. Ketika time journey atau entropy digunakan di sana, siapa yang akan clear lordnya? Dan kayaknya di dalam posisi ini juga kalau kita lihat Crystal Asia yang tadinya kita pikir bakal full damage, dia juga udah ada defensive item yang lumayan banyak. Jadi kalau ada full commitment juga ke arah Pakito kayaknya itu masih gak worth it ya. Belum cukup untuk menumbangkannya. Radiant Armor dan bahkan Immortality dan 3 wave yang akan datang ke dalam base B Foundation. Oke, wow bahkan ada Phantom Execution yang sudah tertrigger juga Chefik di arah top lane-nya. Lordnya bakal coba untuk dikawal pelan-pelan. Satu base turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan. Permainan Puncture kalian bakal coba untuk melakukan yang defensive manuver yang dilakukan oleh B Foundation. Namun, base sekarang terbuka dengan cukup lebar. Penalti zone menunjukkan pressure wave. Begitu menyakitkan tapi sayangnya belum ada player yang berhasil di pick up dan bahkan Warbil Gang berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama dengan begitu rapi. Norea fokus kepada base-nya saja.